Shalom, jemaat, umat yang dikasihi Allah. Kita berjumpa dalam firman menyapa HKBP Petojo. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Sabtu tanggal 25 Oktober yang diambil dari Ayub pasal 33 ayat 13 dan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat, kita tahu ada satu pertanyaan yang selalu akan terus kita dengar. Sepanjang zaman, maka pertanyaan ini akan selalu muncul. Pertanyaan apa itu? Mengapa? Banyak orang berteriak, dan dari dulu sampai saat ini orang terus bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi? Mengapa jika engkau baik sering terjadi ketidakbaikan? Jika engkau maha benar terjadi ketidakbenaran. Jika engkau maha adil terjadi ketidakadilan. Dan pertanyaan ini akan terus kita dengar, atau bahkan bisa jadi kita sendiri pun yang bertanya mengapa kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi pertanyaan baik dari Ayub, baik dari ketiga sahabatnya, bahwa dalam logika manusia segala sesuatu ada kausalitas, ada sebab akibat, ada alasan mengapa ini bisa terjadi. Mengapa Ayub menderita, maka ada sebabnya. Tetapi Ayub sadar, Ayub tahu bahwa dalam hidupnya dia hidup seturut berkenan kepada Allah. Bahwa kehidupannya dia bersih, bahwa kehidupannya dia selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak pertanyaan yang memang tidak bisa kita dapatkan jawabannya. Ada istilah yang mengatakan, why bad things happen to good people? Mengapa justru hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Dan bukankah itu yang seringkali kita lihat terjadi dalam kondisi saat ini? Mengapa orang-orang benar justru mengalami hal-hal ketidakbenaran? Mengapa justru orang-orang yang melakukan kejujuran, kebaikan, merekalah yang sering mendapatkan penderitaan yang besar? Tetapi satu hal, Ayub menyadari pertanyaan itu justru didapatkan dari jawabannya. Dengan kata lain, pertanyaan itu sendirilah jawabannya bagi Ayub. Mengapa engkau berbantah dengan dia? Amang-inang, Bapak Ibu, Jemaat, anak-anakku, adik-adikku, seringkali kita menjadi hakim kepada Allah. Artinya seringkali kita mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita mempertanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi otoritas Allah terjadi dalam hidup kita. Sehingga tidak jarang manusia sering membandingkan. Tidak jarang manusia mulai meragukan kuasanya. Tanpa sadar kita mau mengadili Allah.
Mengapa Tuhan? Tanpa sadar kita mau menghakimi Allah. Maka firman Allah mengajak kita, untuk apa kita berbantah dengan dia? Jangan rayu dia. Jangan ajak negosiasi dengan dia. Dia bukan partner bisnis. Tetapi banyak hal kecil yang kita sendiri pun tidak akan bisa menjawabnya. Namun Allah mau menyatakan bahwa dalam otoritasnya dia adalah Allah yang mengetahui kapasitas kita sebagai manusia. Artinya Tuhan tahu ukuran kita. Tuhan tahu kapabilitas kita. Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk menjalani dan menghadapinya. Dan itu juga yang menjadi kekuatan bagi Ayub akhirnya. Kesadaran bagi Ayub ketika dia berkata bahwa Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Siapa kita mau berbantah dengan dia? Siapa kita mau mempertanyakan segala keputusannya? Ibarat anak SD tidak akan mengerti pelajaran kuliah. Begitulah kita kepada Allah. Banyak yang tidak kita pahami. Tetapi satu hal, bahwa Allah menuntun, menyertai kita. Segala sesuatu tidak ada sebab akibat. Jika itu yang terjadi, semakin jahat orang, seharusnya semakin menderita. Itu logika berpikir kita. Tetapi nyatanya, orang yang baik pun akan menerima kejahatan. Namun berbahagialah di dalam kebenaran kita menghadapi hal-hal yang tidak benar karena kepercayaan kepada Kristus. Maka daripada habis energi berbantah dan bersungut-sungut, maka lebih bijak kita menjalaninya, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ibarat gelap, nyalakanlah lilin. Walaupun kecil, tetapi itu tidak sia-sia. Tuhan yang memiliki otoritas akan membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu terus-menerus mengingatkan kami. Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Tapi Allah yang mau peduli, Allah yang terus berkenan menjaga dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami menghadapi segala kehidupan, kepahitan, dan kepedihan pergumulan hidup. Oleh sebab itu Kau berkati seluruh umat-Mu. Engkau mendengar setiap teriakan dan keluh kesah kami. Dan kami yakin dalam setiap pertanyaan kami, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik dan kami belum memahaminya. Tuhan menuntut kami agar kami hanya hidup seturut kehendak-Mu. Dan itulah yang menjadi tugas kami. Itu yang perlu kami lakukan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Maka mari kita tunduk apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi keputusan Allah, karena itu menjadi kebaikan bagi kita. Shalom.